Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nika Demelia Amanda Dewi dengan NIM 012325052. Pada video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait rencana penelitian saya dengan judul Uji Efektivitas Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Katimba atau Ettlingera flexuosa dan Herba sambiloto atau Andrographis paniculata terhadap gambaran histopatologi lambung tikus putih jantan atau Ratus norvegicus yang diinduksi streptozotocin. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolit yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa di dalam darah atau hiperglikemia. Nah, kondisi hiperglikemia yang dibiarkan dalam waktu yang cukup lama akan mengakibatkan kondisi stres oksidatif dan inflamasi yang dapat memicu terjadinya kerusakan pada berbagai organ, salah satunya pada organ lambung. Kerusakan pada organ lambung ini dapat diatasi dengan pemanfaatan bahan alam, tetapi yang tidak hanya berfokus pada penurunan kadar glukosa saja, tetapi juga dapat memperbaiki kerusakan pada organ, contohnya organ lambung. Nah, salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu Katimba dan Herba sambiloto, yang dapat diketahui memiliki aktivitas antidiabetes, antiinflamasi, dan antioksidan. Dengan mengkombinasikan kedua tanaman tersebut, diharapkan dapat menurunkan kerusakan pada organ lambung dan penurunan scoring kerusakan pada organ lambung. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam kombinasi ekstrak etanol daun Katimba dan Herba sambiloto. Yang kedua, apakah kombinasi ekstrak etanol daun Katimba dan Herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:2, 1:1, dan 2:1 memberikan efek terhadap perbaikan histopatologi lambung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Yang ketiga, berapakah dosis kombinasi ekstrak etanol daun Katimba dan Herba sambiloto yang efektif terhadap perbaikan histopatologi lambung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam kombinasi ekstrak etanol daun Katimba dan Herba sambiloto. Yang kedua, untuk mengetahui kombinasi ekstrak etanol daun Katimba dan Herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:2, 1:1, dan 2:1 memberikan efek terhadap perbaikan histopatologi lambung tikus putih jantan yang diinduksi dengan streptozotocin. Yang ketiga, untuk mengetahui dosis kombinasi ekstrak etanol daun Katimba dan Herba sambiloto yang efektif terhadap perbaikan histopatologi lambung tikus putih jantan yang diinduksi dengan streptozotocin. Kemudian ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat terkait pemanfaatan tanaman herbal dalam membantu penanganan diabetes mellitus serta menunjang kesehatan lambung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung program pemerintahan dalam pengembangan obat tradisional serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu farmasi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Di sini ada 3. Hipotesis yang pertama, kombinasi ekstrak etanol daun Katimba dan Herba sambiloto mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, dan terpenoid. Yang kedua, kombinasi ekstrak etanol daun Katimba dan Herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:2, 1:1, dan 2:1 memberikan efek perbaikan terhadap histopatologi lambung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Yang ketiga, kombinasi ekstrak etanol daun Katimba dan Herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:1 memiliki efek terhadap perbaikan histopatologi lambung tikus putih jantan yang diinduksi streptozotocin. Selanjutnya ada klasifikasi tanaman. Yang pertama, tanaman Katimba, kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Monocots, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Ettlingera, dan spesies Ettlingera flexuosa. Yang kedua ada tanaman sambiloto, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Scrophulariales, famili Anthantheae, genus Andrographis, dan spesies Andrographis paniculata.
Selanjutnya ada konsep penelitian. Yang pertama, tikus diinduksi streptozotoksin kemudian akan mengalami kondisi hiperglikemia dan mengakibatkan stres oksidatif dan inflamasi dan memicu kerusakan jaringan lambung. Nah, untuk mengatasi itu kemudian diberikan kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto yang memiliki 3 aktivitas: antioksidan, antiinflamasi, dan antidiabetes. Nah, dengan aktivitas tersebut diharapkan mampu memperbaiki kerusakan pada jaringan lambung serta penurunan skor kerusakan histopatologi lambung. Kemudian di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan modifikasi post-test randomized controlled group design yang terdiri dari 6 kelompok. Kelompok 1, 2, 3 itu merupakan kelompok kontrol dan kelompok 4, 5, 6 merupakan kelompok perlakuan. Yang selanjutnya ada alur penelitian. Tikus putih jantan diadaptasi di dalam laboratorium selama 14 hari. Kemudian dilihat kriteria inklusinya sudah memenuhi atau tidak. Kriteria inklusinya itu berupa berat badan mencapai 200-250 gram, kemudian tidak cacat atau tidak sakit. Kemudian dilakukan randomisasi atau pembagian ke dalam kelompok kontrol dan kelompok perlakuan secara acak. Kemudian pada hari ke-0 dilakukan pengambilan darah pada tiap-tiap tikus dan dilakukan induksi streptozotoksin pada kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada hari ke-7 dilakukan pengecekan kadar glukosa lagi pada tiap-tiap tikus. Nah, tikus yang mengalami hiperglikemia akan mendapatkan perawatan sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 diberikan NACMC, kelompok 2 diberikan NACMC juga, kelompok 3 diberikan suspensi glibenclamid, kelompok keempat diberikan kombinasi ekstrak etanol daun katimba dan herba sambiloto dengan perbandingan dosis 1:2. Kelompok kelima diberikan perbandingan dosis 1:1 dan kelompok keenam diberikan perbandingan dosis 2:1. Nah, perlakuan ini dilakukan selama 21 hari dan dilakukan pengecekan kadar glukosa rutin pada hari ke-14, 21, dan 28. Nah, pada hari ke-28 dilakukan pembedahan dan dilakukan pemeriksaan histopatologi lambung. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2026 dan tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Farmakologi, dan Laboratorium Biofarmasetika Stiva Pelita Mas Palu. Kemudian pengamatan preparat histopatologi lambung dilakukan di Laboratorium Biopet Bandung. Selanjutnya ada yang analisis data. Pengamatan preparat dilakukan menggunakan mikroskop cahaya untuk memperoleh data hasil pemeriksaan mikroskopis berupa skor kerusakan lambung. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui uji homogenitas dan uji normalitas. Apabila data terdistribusi normal dan homogen, maka dilakukan uji statistik parametrik. Sebaliknya, jika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau homogenitas, maka dilakukan uji statistik non-parametrik. Seluruh pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Demikianlah video yang dapat saya buat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Sam Santi Om. Terima kasih.